proses panen kelapa, hingga siap dijual. Kali ini kita akan memanen kelapa di kebun ya kawan-kawan. Setelah dipantau dan kita lihat kondisi kebun yang semak banyak rumput liar, maka untuk mempermudah panen dan menjaga kualitas kelapa kita harus membersihkan kebun kita. Kita mulai menebas rumput-rumput liar ini hingga tidak mengganggu saat proses panen dan pertumbuhan kelapa. Proses ini memakan waktu sekitar seminggu dengan 3 orang yang bekerja. Hal tersebut disesuaikan dengan luas kebun dan kondisi rumput liarnya. Setelah kita capek menebas, maka saatnya kita makan dengan menu khas perkampungan. Berikutnya adalah proses penurunan kelapa. Mari kita siapkan alatnya dengan baik. Alat yang digunakan biasanya disebut pengait dengan mata seperti klurik dan wajib tajam ya. Jadi sebelum kita gunakan, kita harus mengasah dulu pengaitnya hingga siap digunakan. Kita coba pengaitnya ya kawan-kawan, ternyata pengait sudah siap digunakan dan bisa mempermudah proses penurunan kelapa. Kita di kampung ini tidak menggunakan jasa monyet ya kawan-kawan untuk proses panen. Karena kasihan monyetnya kalau harus menurunkan puluhan ribu buah kelapa dan harus bekerja dengan target waktu tertentu. Satu pohon kelapa bisa menghasilkan 25-35 kelapa tua yang siap dipanen. Bahkan bisa lebih sesuai kesuburan dan jenis kelapa yang ditanam. Setelah lelah bekerja, kita nikmati cemilan dulu kawan-kawan. Saat-saat seperti ini adalah saat ternikmat dalam hidup. Hehehe. Setelah beberapa hari saatnya kita kumpulkan kelapa yang telah diturunkan tadi menggunakan alat yang bernama ambon. Prosesnya manual ya kawan-kawan karena medan kebun dengan tanah gambut yang tidak merata jadi sangat sulit. Jika menggunakan gerobak jadi harus dipikul seperti ini. Abang-abang ganteng itu sudah siap bekerja keras beberapa hari untuk mengumpulkan kelapa demi sesuap nasi. Hehehe. Prosesnya kelihatan mudah. Tapi ini menggunakan banyak tenaga ya kawan-kawan karena kalau tidak dalam kondisi fisik baik maka pasti Anda akan merasakan badan yang babak belur. Proses yang tidak mudah ini yang harus dilakukan oleh warga kampung di sini yang mayoritas pekabuh dan saya sangat kagum dengan kerja keras mereka. Oh ya, kampung Sinu namanya Sungai Guntung di kawasan Riau di mana hamparan kelapa dunia. Namun harga kelapa sedang tidak baik-baik saja. Semoga pemerintah lebih memperhatikan nasib petani kelapa maupun petani hasil bumi lainnya, sehingga memperoleh harga yang sesuai dan stabil, sehingga perekonomian petani bisa bangkit. Saatnya kita menikmati santapan mantap. Kita mengisi kampung tengah ini, alias perut sambil bercerita dan bersenda gurau. Menu kita sangat sederhana ya kawan-kawan, walaupun begitu kita sangat bersyukur. Beberapa hari kemudian, setelah kelapa terkumpul semua, kita melakukan pengupasan buah kelapa. Di sini kita lihat abang-abang ganteng ini mengupas kulit kelapa dengan alat yang bernama solat. Alat ini sangat tajam ya kawan-kawan dan kita harus fokus dalam menggunakannya jangan sampai mencederai diri sendiri. Sudah banyak kejadian yang sangat miris ketika tangan cedera kecil hingga besar karena alat tersebut. Setelah selesai disolat atau dikupas buah kelapanya, kita naikkan ke pompon atau perahu yang mengantar buah kelapa ke perusahaan. Perusahaan yang menampung buah kelapa bernama PT Sambu, yang terkenal dengan santan karanya dan berbagai olahan kelapa. Harga kelapa ditentukan oleh PT tersebut, kadang bisa naik dan kau turun bisa anjlok banget, walaupun harga lebih sering turun sih. Yang penting dinikmati aja seperti abang ini. Sekian dulu pertemuan kita, jangan lupa like and subscribe ya biar makin semangat buat videonya.